Ada sebuah kutipan yang bilang, mulailah dengan menilai diri sendiri, memperbaiki diri sendiri, menasehati diri sendiri, tak perlu membuka aib orang agar kita tampak terlihat benar. Ini adalah quote dari Neti Rusmiati. Ada yang tahu nggak siapa Neti Rusmiati? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nggak ada. Ada. Nah, gue juga nggak tahu nih sebenarnya. Intinya, daripada ngomongin aib orang lain, di sini kita dengan jantan, pria-pria jantan akan sama-sama bongkar aib sendiri. Cuma di podcast Gardu, share the light. Halo guys, iya, gue Febri. Kali ini ditemenin sama dua tamu yang siap membongkar aibnya sendiri. Yaitu ada Mardianto. Halo. Halo. Udah siap ya? Siap. Siap. Ada Siap Yohanes malu. juga. Halo. Yohanes, nah, udah siap juga nih, Nas? Sangat siap lah. Sangat siap, luar biasa sekali hari ini ya. Oke nih, kalau lu semua yang dengerin masih pada inget di episode 3, di awal banget podcast ini pernah dibahas juga tentang kenakalan masa lalu. Supaya kita semua tetap ingat, gak ada dari kita yang sempurna, dan kenakalan kita pasti beda-beda. Dan pelajaran yang kita dapat juga pasti masing-masing beda. Coba, buat Mardianto sama Yohanes, pernah nggak dulu waktu zaman sekolah gitu bandel? Coba ceritain pengalaman paling bandel dulu deh. Yohanes dulu dong. Yohanes dulu nih. Ya udah dari gua dulu ya. Ya, Dia masih seger. Dulu waktu zaman gua masih sekolah ya, masih zaman-zamannya main PB itu kan, warnet gitu ya. Kalau pulang dari sekolah kan bukannya langsung pulang, main warnet gitu kan. Kadang kabur dari rumah juga suka main PS, gitu aja sih gua nakalnya. Ya kadang adalah dikit-dikit berbohong gitu kan sama orang tua. Ya gimana sih, waktu masih kecil, masih zaman sekolah mah ngikutin pergaulan aja lah. Imut-imut ya. Itu aja Bang. Oke deh. Mardianto nih. Wah. Kalau Yohanes gitu doang, waduh, gue paling parah. Dia berdikit juga itu. Aduh, iya makanya tuh dikit doang bongkarnya. Aduh, aman-aman nih, parah. Aman emang ini. Aduh. Kalau gue sendiri ya, nakal yang gue pernah lakuin, wah banyak nih, bingung gue yang mana ya. Yang boleh aja, yang boleh kita dengar. Ya kalau kayak Yohanes juga pernah main warnet, sama Febri juga tuh pernah kalau nggak salah. Subuh udah ke warnet, pulang siang tengah hari ya kan, sampai nggak bisa masuk rumah gua, diusir, suruh tidur di warnet aja katanya, ngapain pulang masih inget rumah gituin. Parah dah. Ada lagi nggak? Oh ada. Kalau ini SD kayaknya. SD itu gua pernah nyoba ngerokok. Tapi rokoknya bukan rokok beli ya, rokok nemu di jalan, orang ngebuang. Itu gua coba, gua isi. Waduh, ekstrim banget. Kalau zaman sekarang mah udah nggak bisa. Koronce, bahaya. Kalau dulu masih apa itu corona ya? Belum kenal itu corona. Belum kenal. Sama pernah juga klepto atau maling di supermarket, pernah gua sama temen gua waktu SMP. Nah, ketahuan lagi. Wah, ketahuan. Digebukin nggak tuh? Iya. Enggak sih, enggak digebukin. Enggak. Ada lagi? Nggak ada lagi, Pak, udah. Waduh, jangan banyak-banyak terus. Ketahuan ini. Gali-gali terus. Soalnya emang bandel banget sih. Iya ya, masih kecil ya. Iya. Aduh, kalau lu sendiri gimana, Pep? Kalau gue sama, ya cabut ke warnet, ngerokok juga, nyoba-nyoba. Terus ya karena kita bareng ya,
dari kecil ya. Kan bareng bandelnya gimana? Jadinya nakal-nakal bareng ya. Iya, paling parah Oke. sih. Dulu kan main warnet mulu ya, sama teman-teman komplek kan tuh, hari Minggu lagi, lu tau sendiri. Aduh, Hari Minggu bener, ternyata gue nggak ke gereja dulu. tahuan juga. Apalagi gue masih jadi ya orang yang tersesat gitu. Iya. Nah dulu tuh, lu nggak tahu kali ya, Toh ya. Ternyata gue nggak gereja itu main warnet. Wah, lu mau bawa gue nggak gereja. Waduh. Ngeri juga ya. Parah Dulu dulu. cabut sekolah, gue lebih seringnya cabut gereja sih. Jangan ditiru Yang teman-teman. ditiru adik-adik. Bahaya ini mah. Nah, itu kan kita udah buka sedikit ya. Ya. Nah, kalau lu pikir-pikir nih, kenapa tuh kita bisa bandel kayak gitu? Terus orang tua lu tahu nggak? Dulu tuh lu bandel kayak gitu. Yuk, Adianto dulu deh. Kalau menurut gua ya, kenapa bisa bandel begitu? Menurut gua sih karena pergaulan sama rasa penasaran sih. Kalau ditanya orang tua gua tahu apa enggak, ya tahu. Buktinya gua sampai disuruh jangan pulang gitu. Kalau dulu itu gua, makanan sehari-hari tuh batang kemoceng. Nah, Oh, kena ya. itu batang kemoceng. Dulu mah, ekstrim dah. Udah lumayan ekstrim gitunya. Kalau udah terlalu parah ya bandelnya. Kalau mungkin anak-anak ya anak-anak atau teman-teman zaman sekarang mungkin nggak terlalu ngerasa sampai gitu kali, nggak tahu juga. Oh, pokoknya karena pergaulan lah, sama penasaran Ya, rasa penasaran, rasa ingin taunya gitu. Iya, Yang masih bikin gede kita ya. jadi bandel gitu. Oke. Kalau Yohanes nih, gimana nih? Kenapa gue bisa bandel gitu ya, karena pertama sih pergaulan sih, yang kedua ya ajakan teman juga sih, sama sih itu ya pergaulan ya. Iya, sama aja. Gak enak ya kalau nggak ikut ya. Iya, kadang disukai cemoho kan, so alim lu gitu kan, kadang gitu kan. Padahal orang lu Yohanes ya, bukan Alim. Iya, kan parah ya, aduh. Kalau ditanya orang tua tahu atau enggak ya pasti tahu banget lah. Apalagi waktu itu pernah gue tuh pulang tuh kadang dari sekolah tuh malam, sampai guru-guru amal kasih diteleponin kan. Waktu itu gue masih sekolah amal kasih tuh, masih waktu SD apa tuh. Buron. Iya, kadang kan rumah gue sama guru amal kasih deket banget nih, beda RT doang kan, buset, samperin tuh kan, anaknya kemana katanya gitu. Aduh, parah banget dah waktu SD. Itu deket masih cabut lagi. Iya. Gitu aja sih bang. Ya pokoknya intinya itu ya lah ya, kita semua karena penasaran, pergaulan, gak enak sama temen, terus takut nggak ditemenin ya. Iya. Ya pasti. Tolak, nggak ada temen akhirnya kalau nggak ikut-ikut. Nah, kalau sekarang ceritanya nih, misalnya lu semua nih masih bandel kayak dulu, atau udah bisa lebih bersikap dewasa nih, terus lu nyesel nggak sih dulu bandel kayak gitu? Coba dulu nih, Yohanes deh. Dari bandel deh. Kalau ditanya masih bandel kayak dulu atau bersikap lebih dewasa, sekarang mendingan bersikap dewasa dong ya. Ya karena kenapa? Ya udah nggak masanya gitu. Kalau sekarang gitu ya bandel-bandel lagi kan, udah tua gitu, umur udah 21 masih bandel. Aduh, nggak tahu lagi dah kalau kayak gitu. Kalau ditanya nyesel nggak sih dulu bandel, ya nyesel nggak nyesel sih. Kadang ya gimana sih, ibarat kata ngikutin zaman pergaulan kan ya. Ada kadang kalau disikapi sekarang ini nyesel banget ya, kenapa dulu nggak ngikutin aturan orang tua gitu ya. Ya begitulah bang. Oke. Kalau Nanto gimana nih? Kalau gua sih nggak nyesel sih. Kalau ditanya nyesel apa enggak ya, bandel kayak dulu itu buat gua pribadi sih nggak nyesel sih.
Karena buat gua itu sebuah kayak pengalaman gitu. Karena lu nggak bakal ngalamin masa-masa itu lagi gitu, masa-masa lu bandel segala macam. Kalau lu bener kata Yohanes, kalau sekarang kita baru bandelnya, kayaknya udah terlambat gitu, udah ketuaan buat bandel. Telat nakal. Udah telat Iya. banget gitu kan. Telat banget. Udah ya lu bisa di ya maaf jadi kayak sampah masyarakat jadinya kalau lu bandel sekarang kayak gitu loh. Oke. Jadi bandelnya ya kita dulu itu ya buat jadi pengalaman kita ke depannya aja gitu. Iya sih, gue juga sama sih. Ada nyeselnya, ada enggaknya. Ya nyeselnya mungkin karena seharusnya gue bisa lebih produktif kali dulu ya. Terus kalau enggak nyeselnya ya jadi pelajaran juga. Jadi gue nanti tahu nih pergaulan anak-anak ini kayak gimana sih. Jadi ketika nanti udah jadi orang tua gue bisa paham lah, itulah ini pelajaran. Apalagi kan lu maksudnya di bagian kerjanya di sekolah gitu kan, Pep. Iya. Jadi paham lah ya. Iya, jadi paham kan kurang lebih. Mirip-mirip sih emang setelah gue lihat. Gelagat anak-anak yang mulai bandel tuh kelihatan gitu. Kelihatan. Mana yang bandel, mana yang alim, lu bisa-bisain tuh. Kelihatan. Iya benar. Gitu. Nah, sekarang nih kita berandai-andai nih. Kalau lu punya anak bandel model kayak lu waktu sekolah, kira-kira bakal lu apain tuh anak lu? Entar lu dah, entar. Lebih tua. Gimana tuh kira-kira? Aduh. Coba toh. Kalau gue pribadi kayaknya bakal ya sama sih kayak orang tua gue lakuin ke gue gitu, ya pasti marah pertama. Gitu. Cuman mungkin nggak bakal mukul sih. Karena ya cara mendidik setiap orang atau itu kan pasti beda-beda ya. Mungkin kalau gua udah terlalu batu anaknya, ya udah nggak bisa pakai dengan kata-kata, ya pakai tindakan. Cuman buat gua ya jadi gua nggak mempermasalahin itu sih gitu. Jadi gua juga nggak bilang itu kekerasan ya, gitu. Mungkin itu cara mendidik orang tua gua untuk gua gitu. Ya kalau yang maksudnya jadi teman-teman yang dengerin jadi sudut pandangnya, oh itu mah kekerasan, nggak boleh, dilaporin aja. Oh tidak begitu teman-teman. Ya itu kan cara mendidik yang berbeda-beda. Iya. Macam-macam lah cara mendidik. Iya, betul. Apalagi tapi kalau gue punya anak sih bakal gue marahin sih. Kalau bandel ya. Tidur juga, tidurnya di mana nggak tahu ya. Di mana ya? Di mana? Aduh. Kalau lu Nes gimana Nes? Bakal ngapain Nes? Kalau suatu saat nanti gue punya anak ya, iya. Cabut lagi bareng. Ya bukan lah. Wah kalau gitu aduh pusing gue. Lu yang diomelin sama istri lu. Ketempelan gue deh ininya. Iya. Kalau gue ya paling nasihatin dulu kan ya, ngasih tahu yang benar gimana. Habis itu ya pertama sih marah tapi nggak terlalu mukul juga kayak Madianto bilang. Ya kalau mukul anak kan ibarat kata ya kasihan juga kan, anak mungkin nggak tahu apa-apa kan, masih bandel-bandelnya doang kan. Ya gitu sih dari gue Bang. Oke, luar biasa ya. Kalau sendiri gimana Pep? Iya. Ayo. Balikin tuh. Baru mau gue lanjut ke berikutnya udah ditanya. Jangan dulu. Ayo. Masih panjang nih Bang. Iya. Nah, kalau gue sama sih ya. Karena gue udah pernah ini juga nanganin anak-anak bermasalah. Gue sih biasanya lebih ke gue ajak ngobrol lebih dalam gitu. Jadi gue pengen tahu sih ketika dia melakukan kesalahan itu yang di otak dia itu apa. Apakah dia merasa itu tuh benar atau dia emang nggak tahu tuh, kayak yang tadi Yohanes bilang dia nggak tahu itu salah, cuma emang pengen tahu. Nah paling gitu sih, kecuali tapi kalau udah gue gituin masih gitu-gitu lagi ya gitulah. Iya. Benar. Soalnya ada juga beberapa anak yang semakin lu larang gitu kan atau nggak boleh kan dia semakin penasaran dong kenapa gitu kan. Kalau kita nggak jelasin alasannya ya dia juga cuman gini-gini doang, larang-larang doang nggak jelas, ya udah ngapain gue nurut gitu kan. Bahayanya dari yang dilarang-larang itu apa gitu kan. Iya, sehingga mereka mengerti lah ya.
Iya. Nah, sekarang ada pertanyaan yang agak filosofis sedikit, sampai lepotan. Iya. Menurut lu berdua nih, kenakalan anak di masa sekolah itu atau remaja bisa dibilang wajar dan merupakan bagian dari pertumbuhan menuju kedewasaan nggak? Pertanyaan cukup sulit ya. Bisa telepon temen kok, coba. Telepon siapa ya? Gimana nih? Siapa dulu? Yohanes dulu. Oh, Yohanes dulu ya. Aduh, Iya. gue kalau ditanya ya kenakalan anak masa sekolah atau remaja wajar dan merupakan bagian dari pertumbuhan kedewasaan. Ya tergantung anaknya sih menyingkapinya seperti apa. Ya mungkin dari kenakalan itu bisa jadi pembelajaran buat dia ke depannya gimana, buat di umur-umur selanjutnya. Itu aja sih dari gue, Bang. Oke. Anton nih. Menurut gua sih masih wajar ya kalau buat gua pribadi gitu. Karena di masa-masa itu kita sedang mencari jati diri gitu. Kalau kata kerennya mencari jati diri. Jati diri coba tuh, aduh. Iya, jadi masih membara banget gitu loh. Iya. Apalagi ya, ngapain lagi nih ya? Bandel yang ini udah, nyobain ngerokok udah. Apalagi tawuran misalkan udah. Waduh. Gitu kan. Kan kalau zaman dulu sekolah mah, wah nggak tawuran cemen bro. Aduh, nyari nama. Biar sekolah lu terkenal misalkan gitu. Untung sekolah gua makasih ya. Jadi jangan dong. Jangan. Bahaya kalau tawuran. Menurut gue sih gitu, lagi masa-masa kita mencari jati diri kita sih. Kalau masih remaja itu masih belum, arahnya belum jelas, masih ngikutin arus lah gitu kan. Oke, jadi masih ya sebagai bagian dari menuju kedewasaan ya. Masih wajar lah, kecuali sudah kelewat batas ya udah kurang ajar namanya. Iya, kalau masih ngerokok, masih bohong-bohong, cabut-cabut, ya itu salah satu lah. Kecuali dia udah ngedar narkoba ya. Bahaya banget ya. SD udah narkoba tuh. Serem banget. Parah itu. Jadi masih ada batas-batasnya lah ya. Masih ada batas-batas tertentu lah. Iya, oke deh. Nah, sekarang nih misalnya nih ada anak sekolahan nih yang kebetulan dengar podcast kita ini, sebagai orang yang udah lebih dewasa, ada pesan nggak untuk mereka, para pendengar kita? Dari siapa dulu nih, Bang? Nas, kasih ujangan-ujangan. Oh ya udah deh, dari gua sendiri ya. Yang pertama ya belajar untuk memperbaiki diri dulu dah. Jangan sampai kenakalan itu kan buat kita nyesal di kemudian hari dan merusak masa depan juga sih. Dan kadang dan bisa juga, dan lihatlah orang tua juga kan yang udah memperjuangkan, ibarat kata udah mau menyekolahkan anaknya sampai SMA lulus, itu udah sangat luar biasa sih. Ibarat kata ya jangan sampai nyesel dah di kemudian hari kalau kenakalan ini bisa merusak masa depan aja sih menurut saya sih, Bang. Oke, mantap nih Yohanes. Baru satu, Nas, ayo lagi. Udah cukup. Lalu gimana nih, Tok? Kalau gua pesannya kalau bisa buat temen-temen jangan dicontoh kebandelan-kebandelan yang udah kita ceritain tadi gitu. Iya. Ya, mencari jati diri itu nggak harus bandel juga. Bisa dengan prestasi kan, sekolah yang bener, banggain orang tua gitu. Betul. Itu yang keren ya. Bandel mah nggak keren ya. Bandel itu buat sebagian orang sih keren gitu. Mungkin kalau kayak dulu aja pasti kita diledekin, lu nggak ngerokok, cemen, nggak keren. Gitu kan.
Udah kayaknya itu doang pesen gua. Ya Nggak ada soalnya lagi tuh. Ada lagi nih. Ada lagi nggak tuh? paling nggak bisa saya ngasih wejangan-wejangan. Sekalian penutup. Jangan. Jadi ya semua kenakalan kita yang tadi udah kita kasih tahu ya jangan ada yang dicontoh ya. Iya, jadi buat pengalaman. Iya. Jadi Kita pengalaman sharing kita, aja. ya. Sharing Pengalaman. Sebenarnya masih ada lagi yang lebih parahnya, cuman kita ngambil yang masih umum-umum aja nih. Soalnya dari pengalaman saya ada yang tidak layak tayang soalnya. Betul. Nanti saya bisa Harusnya ditemu. tit gitu ya. Harusnya tit gitu kan panjangnya. Nanti nanti- sensor doang nanti nanti. disensor. Bisa dengar. Cuma Kan tuh teman-teman kan gitu. penasaran pada nge-DM saya, itu apaan sih yang Kepo jadinya. Iya, Iya. bahaya. Nah, kalau buat yang pendengarnya anak sekolah biasanya kan mereka kan nggak tahu nih itu salah ya. Jadi ketika kita ngelakuin itu dan kita udah tahu, oh ini salah tuh, ini gue bandel. Nah, ketika kita udah tahu ya kita harus berhenti, jangan malah makin menjadi gitu ya. Ya, betul. Nah, jadi mungkin bisa diibaratkan kenakalan semasa ABG itu bagian dari pencarian jati diri. Tapi please jangan jadikan kenakalan itu sebagai suatu kewajaran atau dimaklumin. Apalagi kalau bandelnya kelewatan sampai usia dewasa nih. Khususnya juga buat kamu yang dulu mungkin pernah bikin kenakalan atau kesalahan yang bikin kamu nyesel banget dan ngerasa bersalah sampai sekarang. Ingat, satu ayat ini dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Bunyinya, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia, Tuhan adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan yang namanya hidup itu pasti nggak berhenti dari yang namanya belajar. Jadi, jadikanlah kenakalan atau kesalahan masa lalu sebagai pembelajaran yang bisa bikin kita makin dewasa dan bertindak lebih bijaksana lagi pastinya. Sekian dari gua Febri dan teman-teman gua Mardianto dan Yohanes nih yang ada di sini. Masih ada nggak nih? Masih ada, Bang. Oh, masih ada. Nanti Ya, Oke, sekian dari kita ya. Semoga ini memberkati teman-teman semua. Bye-bye. dah.